Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan bersama. Dan saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami sekali lagi boleh disapa dan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan, melalui kesempatan ini kami rindu agar Tuhan berbicara kepada kami sekali lagi, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menegur kami lewat firman Tuhan hari ini. Menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan, dan demi nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka bagian Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul. Dari kitab Kisah Para Rasul, kita akan sama-sama membuka dari pasal yang kelima, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-25. Kita akan membaca beberapa ayat. Saya akan membacakannya untuk saudara, dan saudara silakan menyimak ayat-ayat yang akan saya bacakan. Yang pertama, saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-22. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Saya akan membacakan ayat yang ke-25 untuk saudara-saudara. Ayat yang ke-25, tetapi datanglah seorang mendapati mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Saudara-saudara, pernahkah saudara berada di dalam sebuah situasi yang sulit? Sebuah situasi di mana saudara merasa apakah penyertaan Tuhan atau apakah rencana Tuhan yang sebenarnya ingin Tuhan kerjakan di dalam diri saya? Saudara-saudara, melalui kisah yang kita barusan baca ini, di sini kita melihat bahwa saat itu para murid, para rasul yang melayani Tuhan di gereja mula-mula, saat itu mereka ditangkap dan mereka dijebloskan ke dalam penjara. Mengapa mereka dijebloskan ke dalam penjara? Saudara-saudara, ada satu hal yang terjadi, yaitu ada orang-orang yang tidak suka dengan kinerja mereka. Ada orang-orang yang merasa insecure dan merasa terancam posisinya karena para murid yang memberitakan Injil dengan teguh dan dengan gigih ini. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang ini, para ahli agama ini, mereka kemudian menjebloskan para murid itu ke dalam penjara. Mereka menjebloskan para murid ke dalam penjara dengan harapan bahwa dengan demikian mereka akhirnya bisa membatasi ruang gerak dan membatasi pekerjaan para murid ini. Akhirnya para murid itu dibatasi ruang dan waktunya di dalam sebuah penjara. Tapi saudara-saudara, kita mungkin sampai di sini kita kemudian berpikir, waduh, ini adalah sebuah sad ending. Ini adalah sebuah akhir yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena akhirnya para murid tidak bisa memberitakan Injil lagi. Tapi kemudian saudara, satu hal yang kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah tertidur dan Tuhan tidak pernah membiarkan umat pilihannya, orang-orang yang dia pakai itu untuk menderita. Tuhan tidak pernah membiarkan rencananya itu gagal hanya karena manusia. Saudara, kita lihat di perikop ini bahwa kemudian malaikat Tuhan itu membebaskan para murid dari dalam penjara. Tuhan menyatakan rencananya yang begitu luar biasa bagi para murid ini, dan Tuhan akhirnya membebaskan mereka dari dalam penjara. Saudara, ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Ini sebuah hal yang sangat spektakuler. Saudara-saudara, kita melihat bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan bagi dunia ini, bagi gerejanya, bagi engkau dan bagi saya. Maka dari itu saudara-saudara, ketika kita melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita boleh treasure pekerjaan itu, kita boleh menghargai panggilan yang mulia itu, dan kita akan mati-matian bekerja bagi Tuhan. Kita akan mengerjakan panggilan tersebut sekalipun situasinya tidak kondusif.
kondusif bagi siapapun, bagi kita, bagi orang-orang yang dilayani, atau mungkin bagi gereja, bagi lingkungan sekitar. Kita tetap melayani Tuhan sekalipun situasinya memaksa kita untuk mundur. Tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan sudah mempercayakan pelayanannya bagi kita, tidak ada satupun yang dapat menghalangi pekerjaannya bagi dunia ini. Saudara-saudara, dari perenungan pada hari ini, apa yang bisa kita pelajari bersama? Saudara, yang pertama, kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan sudah menetapkan rencananya, maka manusia tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Kita tentu mengamini kalimat ini, bahwa ketika Tuhan sudah berencana dan Tuhan sudah menetapkannya, maka tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Ketika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan sudah membuka jalan, maka rintangan seperti apapun Tuhan akan tolong kita untuk melewatinya. Saudara-saudara, kita belajar bahwa ketika para orang-orang yang memenjarakan para rasul ini, para murid Tuhan ini berpikir mereka bisa membatasi kuasa Allah, maka saudara-saudara, jawabannya tidak. Salah bahwa manusia berpikir mereka bisa membatasi kuasa Allah, karena kuasa Allah itu tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari bersama? Saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa di tengah situasi yang tidak kondusif, situasi yang tidak enak, situasi yang sangat mengancam, yang penuh dengan kekhawatiran, itu juga tidak pernah bisa menghalangi pekerjaan Allah bagi umatnya. Saat ini, saudara, mungkin kita berpikir bahwa pandemi COVID-19 ini, kemudian virus-virus yang lain, ataupun ketidakamanan, rasa insecure yang kita miliki, itu adalah sebuah situasi yang kurang kondusif bagi kita untuk melayani. Kita bisa berpikir bahwa kondisi rekan pelayanan yang tidak enak, kondisi gereja yang tidak baik bagi kita, kondisi keluarga yang penuh masalah, kondisi keuangan dan ekonomi finansial yang sulit, itu membuat kita untuk enggan melayani Tuhan. Saudara, kalau kita pikir bersama, apakah selama ini ketika dari zaman dulu hingga zaman saat ini, zaman sekarang, ketika kita melayani Tuhan, apakah pernah ada situasi yang benar-benar kondusif? Apakah pernah ada situasi yang benar-benar sempurna bagi seseorang untuk melayani Tuhan? Jawabannya tidak pernah, saudara. Tidak pernah ada satupun situasi yang sedemikian sempurnanya bagi kita sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan enak. Saudara, justru kita harus berhati-hati jika kita menemukan situasi yang sangat enak untuk melayani Tuhan, karena itu artinya kita belum sampai memikul salib untuk mengikut Kristus. Kita belum sampai meninggalkan kenyamanan kita untuk bekerja bagi Tuhan. Karena panggilan untuk bekerja bagi Tuhan, panggilan untuk mengikut Kristus, itu panggilan untuk meninggalkan zona nyaman kita. Saudara-saudara, maka dari itu, di tengah situasi yang tidak kondusif sekalipun, di tengah situasi yang tidak enak sekalipun, layanilah Tuhan, layanilah Kristus, Raja kita. Saudara, mari saat ini kita kembali menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun jika selama ini kita menggunakan alasan-alasan situasi yang tidak kondusif untuk kita enggan bekerja bagi Tuhan, untuk kita tidak mau melayani Tuhan lewat kesempatan-kesempatan yang sebenarnya sudah Tuhan bukakan bagi kita. Dan mari saat ini kita mohon agar Tuhan yang meneguhkan kita. Ketika ada kesempatan untuk melayani Tuhan lagi, kita mau ambil kesempatan itu. Kita mau fokus bekerja bagi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk perenungan yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Kiranya ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak enak bagi kami, di tengah-tengah hal-hal yang mungkin kami anggap sulit untuk melayani Tuhan, kami boleh teguh di dalam Tuhan dan mau untuk terus berjalan bersama Tuhan, melakukan pelayanan ini bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami selalu menggunakan alasan-alasan untuk tidak melayani Tuhan dan untuk diam di dalam zona nyaman kami. Saat ini ya Tuhan, ubahkanlah kami dan bukakanlah kesempatan-kesempatan bagi kami untuk setia melayani Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, mengucap syukur dan menyerahkan sisa waktu kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.